Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Pertiwi Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan apakah peristiwa pemboman Nagasaki dan Hiroshima menjadi kesempatan terjadinya proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, langsung saja akan saya jelaskan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain diraih dengan perjuangan bangsa Indonesia, proklamasi kemerdekaan juga dapat terlaksana akibat adanya faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang dimaksud adalah terjadinya peristiwa pengeboman dua kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945. Lantas, apa keterkaitan peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki dengan kemerdekaan Indonesia? Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima di Jepang berhasil dihancurkan menggunakan bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. 3 hari berselang, lebih tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945, bom kedua kembali dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Nagasaki, Jepang. Hal itu dilakukan sebagai balasan bagi Jepang yang telah menghancurkan banyak armada Pasifik Amerika Serikat yang berbasis di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Jatuhnya kedua bom atom tersebut lantas membuat Jepang tidak lagi berdaya. Hal ini disebabkan oleh Hiroshima dan Nagasaki merupakan dua kota penting di Jepang. Tidak hanya semangat dan martabatnya yang jatuh, Jepang menyadari kekalahan telah di depan mata. Melihat kondisi saat ini, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Jepang mengakui bahwa mereka sudah kalah dari segala sisi, khususnya persenjataan. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan mengenai peristiwa pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Lalu yang menjadi pertanyaannya, di mana letak keterkaitan yang telah disebutkan tadi mengenai peristiwa pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki dengan kemerdekaan Indonesia? Pada saat itu, Jepang berusaha untuk menutupi berita kekalahannya terhadap sekutu dari negara-negara lain, khususnya negara jajahannya Indonesia. Namun, sayangnya informasi ini berhasil terdengar oleh salah satu tokoh golongan muda, yaitu Sultan Syahrir. Begitu mengetahui bahwa Jepang telah kalah dalam Perang Dunia Kedua, Sultan Syahrir segera mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Awalnya, Soekarno dan Hatta tidak langsung memenuhi permintaan para golongan muda. Alasan kedua tokoh tersebut menolak mempercepat proklamasi kemerdekaan adalah karena mereka masih menunggu hasil keputusan sidang PPKI. Guna menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, keduanya pun diasingkan ke Rengas Dengklok. Sewaktu di sana, Soekarno dan Hatta terus dibujuk agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada akhirnya, Soekarno pun bersedia dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, maka dapat disimpulkan dari penjelasan saya tadi mengenai keterkaitan peristiwa pengeboman yang terjadi di kota Hiroshima dan Nagasaki dengan kemerdekaan Indonesia, bahwasanya peristiwa pengeboman tersebut menyebabkan Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu, sehingga kesempatan ini yang dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berandai-andai dan berpikir ketika misalnya pada saat itu tentara Amerika tidak menjatuhkan bom atom ke kedua kota yang berada di Jepang dan Jepang akhirnya bisa menang melawan sekutu pada Perang Dunia Kedua, apakah Indonesia bisa memiliki kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya?
Maka dari itu, bila teman-teman memiliki opini mengenai hal ini, dapat menuliskan di kolom Google Form yang akan saya buat nanti, ataupun bisa menuliskan opininya masing-masing di kolom komentar YouTube. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.